Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan sekarang waktunya berada chapter ke-988 yang berjudul Maaf telah membuatmu menunggu. Pada chapter ini cukup dikit poinnya tapi sangat padat. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Chapter kali ini kembali menunjukkan kisah lanjutan dari keluarga Beji. Kalau tidak salah di chapter 986, kapal bajak laut Fire Tank sudah mulai menjauhi Pulau Dressrosa. Kemudian, Pawn, ayahnya Lola dan Chiffon tidak mereka ajak pergi alias ditinggalin. Nah, di chapter ini, Chiffon terlihat mencoba berenang mengejar anak-anaknya. Meskipun kapal yang ditumpangi anaknya itu sedang dihujani oleh tembakan meriam oleh para angkatan laut yang berusaha untuk menangkap mereka. Sungguh dramatis sekali perjuangan seorang ayah yang ingin diakui oleh kedua putrinya. Oke, sekarang sudah saatnya kita masuk ke cerita chapter terbarunya. Poin pertama, memanasnya pertempuran di atas Onigashima. Kubu aliansi pemberontak yang terdiri dari 9 sarung benang merah dan para pasukan Sukuming sekarang tengah berhadapan dengan kubu aliansi penguasa Wano yang terdiri dari Kaido, Jack, Numbers, dan para Gifters. Kaido yang sudah dalam bentuk naganya sekarang tengah berdiri, layaknya Shenlong yang sudah siap mengabulkan permintaan dari Goku dan kawan-kawan. Jika dia manga Dragon Ball, kalau muncul naga itu pertanda baik, maka untuk manga One Piece ini 180 derajat berbeda. Karena naga yang satu ini siap untuk menghancurkan segalanya. Jika dilihat dari jumlahnya, kedua kubu ini cukup berimbang. Namun jika dilihat dari kekuatan tempurnya, kubu aliansi pemberontaklah yang lebih admin unggulkan. Karena dengan kondisi Onigashima saat itu, yang dimana sang rembulan tengah berada dalam bentuk sempurnanya, alias full moon, atau alias juga bulan purnama. Tentunya itu membuat kubu aliansi pemberontak yang banyak diisi oleh Sukuming sangat diuntungkan dikarenakan Sukuming akan mampu mengeluarkan kekuatan tersembunyi mereka, yaitu kekuatan murid sulungnya. Tapi sepertinya kubu Kaido dan kawan-kawan terlihat tidak begitu takut dengan lawannya yang akan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Dan terkesan malah seperti meremehkan lawannya ini. Menurut Abang Jack, para Sukuming yang sedang dalam mode sulung ini memiliki kelemahan juga, yaitu tidak bisa menggunakan mode sulungnya dalam jangka waktu yang lama. Kalau melihat perkataan Abang Jack ini sih, memang ada benarnya juga. Jika kita ingat-ingat dulu, pada saat di Aqua Cake Island, Carrot yang menggunakan mode sulungnya memang sangat luar biasa. Seperti Goku yang sedang dalam mode Super Saiyan-nya, sangat kuat dan sangat cepat. Bahkan seorang Carrot dapat menghancurkan beberapa kapal dalam waktu yang singkat dengan mode sulungnya. Akan tetapi setelah menggunakan mode sulungnya, Carrot terlihat sangat kelelahan. Bahkan sampai ia harus beristirahat dalam waktu yang cukup lama di kamar. Bisa dibilang mode sulungnya ini mirip seperti mode Rumble Ball Chopper saat sebelum time skip, yaitu mampu memberikan peningkatan kekuatan yang hebat dalam waktu singkat. Akan tetapi tidak bisa mempertahankan kekuatannya dalam jangka waktu panjang. Dan setelah selesai menggunakannya, si pengguna akan kelelahan. Kalau ibarat game MOBA nih, Sukuming itu ahli dalam early game, dan musuhnya harus bisa bertahan saja sampai Sukuming ini kelelahan. Dan itu artinya mereka harus mengalahkan Kaido dan pasukannya secepat yang mereka bisa sebelum mode sulung mereka habis, atau sebelum mereka kelelahan karena mode sulungnya. Pertanyaannya, apakah mereka bisa mengalahkan musuh mereka dalam waktu singkat? Admin rasa bisa, namun tidak mudah. Butuh strategi jitu untuk benar-benar bisa memanfaatkan mode sulung yang singkat ini agar bisa mengalahkan mereka semua. Yap, kesimpulannya, pertempuran di atap ini akan menjadi pertempuran hidup atau mati bagi kedua belah pihak. Ada perkataan yang cukup menarik menurut admin. Para gifter sempat bilang, kami tidak takut dengan kalian karena kami memiliki beast atau makhluk buas. Apa mungkin yang mereka maksud di sini itu para Numbers? Memang sebenarnya kita semua masih buta dengan kekuatan para Numbers. Dan memang besar kemungkinannya kalau para Numbers ini bukanlah dari ras manusia jika dilihat dari ukurannya. Admin rasa Numbers ini merupakan ras hybrid yang tercipta dari perkawinan silang antar ras, seperti anak-anaknya Big Mom yang merupakan percampuran dari banyak ras. Memang patut kita tunggu sih kelanjutan pertempuran di atap Onigashima ini. Siapa tahu ternyata salah satu Numbers merupakan hybrid dari Sukuming dengan suku raksasa. Jadi si Numbers ini juga bisa menggunakan mode sulung. Tapi itu hanya asumsi admin saja ya. Sebaiknya kita tunggu saja kelanjutannya. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran di atas atap Onigashima? Poin kedua, akhirnya Momonosuke selamat juga. Mungkin yang dimaksud pada judul di chapternya itu adalah bagian poin kedua ini. Karena yang menyelamatkan Momonosuke adalah salah seorang yang kita cari-cari. Kenapa ia tidak kunjung diperlihatkan juga setelah terakhir terlihat mangkir ke tempat lokalisasi atau esek-esek? Siapa lagi kalau bukan si koki mesum, Vinsmoke Sanji. Mungkin aksi penyelamatannya ini merupakan bentuk permintaan maafnya setelah tidak bisa menahan jiwa mesumnya yang telah membuat Nami, Carrot, dan Shinobu harus terperangkap oleh si Big Mom. Jadi awalnya seperti ini. Si Shinobu berhasil meloloskan diri dari Big Mom yang menyergapnya saat masih bersama-sama dengan si Nami dan Carrot.
Lalu Shinobu berusaha mencari cara untuk bisa menyelamatkan Momonosuke yang sedang ditahan di panggung. Setelah melihat keadaan yang cukup sepi, karena di panggung hanya terdapat King dan Queen saja. Setelah Kaido dan Jake pergi ke atap, Shinobu pun mengambil inisiatif untuk membebaskan Momo. Tapi sialnya ia tertangkap basah oleh King. Setelah ia tidak mampu melepaskan rantai yang mengikat Momo, King yang melihat tahanan berharganya sedang ingin dibebaskan, tanpa ragu mencomot kepala si Shinobu dan melemparkannya seperti melempar bola bowling. Dan itu berhasil membuat Shinobu terluka dan membuat rekan-rekannya cukup terkejut dengan kejadian itu. Kemudian Osobames yang sepertinya sudah dari tadi sudah memantau keadaan untuk menyelamatkan Momo, akhirnya bertindak juga setelah melihat kesempatan cukup terbuka lebar. Sanji yang sedang menggunakan red suit-nya ini dengan mudah membebaskan Momo dari rantai yang mengikatnya. Akhirnya Momo pun berhasil dibebaskan. Namun karena posisinya sangat dekat dengan King dan Queen yang sedang berjaga di situ, mereka pun langsung mengetahui kalau tahanannya berhasil dilepaskan. Dan mereka cukup terkejut melihat Momo yang melayang. King yang melihat sebuah kejanggalan langsung mengarahkan tendangan ke arah Momo yang sebenarnya sedang digendong oleh Sanji. Untungnya Sanji dapat mengantisipasi tendangannya si King dan sadar kalau keadaan ini membuatnya terpojok. Sanji langsung berinisiatif melempar Momo kepada Shinobu agar lebih aman. Semua pun berjalan mulus, Momo berhasil diselamatkan. Poin ketiga, Sanji versus King. Jadi sepertinya akan ada pertarungan dua orang mesum yang sama-sama suka adu tendang. Tahap awal pertarungan mereka ini dapat kita lihat kalau Sanji dengan telak menerima serangan dari King. Saat itu, King memanfaatkan kelengahan dari Sanji yang beberapa detik sempat mengucapkan sesuatu kepada Momo. King langsung mendorong Sanji dengan paruh pteranodonnya dan menghantamnya ke sebuah gedung dengan kecepatan tinggi, sehingga gedung yang mereka tabrak hancur sebagiannya. Skor awal 1 untuk King setelah berhasil mendapatkan serangan telak kepada Sanji. Oke, sekarang kita coba ulik lagi perbandingan kekuatan mereka, tentunya dengan fakta dan sedikit kesesuaian admin. Kita mulai dari Sanji. Sanji kita ketahui bisa menggunakan dua jenis haki dengan baik, yaitu Ken Mushoku Haki dan Bushoku Haki. Menurut admin sendiri sih, si Sanji ini memiliki level yang cukup tinggi pada penguasaan Ken Mushoku Hakinya. Karena ada satu bukti kalau Kenbun Hakinya si Sanji ini berada di level yang cukup tinggi, yaitu ketika ia berhasil menghindari tembakannya Katakuri saat di pesta pernikahannya. Admin rasa itu bukanlah kebetulan belaka, tapi Oda Sensei sengaja mau menunjukkan kalau Sanji ini sudah bisa menguasai Kenbun dengan baik. Namun ada perbedaan dengan Bushoku Hakinya. Kemampuannya dalam menguasai Bushoku Haki menurut admin hanya di level sedikit di atas orang-orang normal saja. Berbeda dengan level Kenbunnya, karena bisa kita lihat di beberapa pertarungannya Sanji sering sekali kalah ketika adu hantam. Contohnya saat melawan Vergo di Arc Hazard, kakinya mengalami cedera. Lalu saat melawan Dovi, ia juga tidak mampu menandingi Dovi ketika baku hantam. Dan yang terakhir ketika melawan ayahnya pada Arc World Cake Island, Sanji kalah baku hantam dengan teknologi buatan Germa. Jadi sepertinya memang Sanji tidak begitu hebat dalam menguasai Bushoku Haki. Lalu ada fighting style-nya. Si Sanji biasanya bertarung dengan tangan kosong atau tanpa senjata. Ia bertarung dengan mengandalkan kakinya sebagai perisai dan tombaknya saja, yang artinya ia bertahan dan menyerang dengan menggunakan kakinya saja. Sanji terlihat sangat ahli bertarung dengan menggunakan kakinya, karena sejak awal memang dia hanya mau bertarung dengan menggunakan kakinya saja. Dan kita bisa melihat perkembangannya dalam mengembangkan dari Kuroashinya. Dan yang terakhir sekarang, Sanji menggunakan Red Suit. Menurut admin kelemahannya dalam menguasai Bushoku Haki dapat tertutupi dengan kemampuan dari Red Suit-nya. Dari segi pertahanan, itu sudah sangat jelas. Red Suit buatan Germa ini dibuat untuk meningkatkan pertahanan si penggunanya. Selain itu, Red Suit juga dapat membuat si penggunanya terbang, sehingga secara logika, Sanji mampu mengimbangi King untuk hal bertarung di udara. Kemudian, Red Suit dapat meningkatkan kecepatan si penggunanya. Dan yang paling penting, setiap Red Suit memiliki kemampuan khusus dan kemampuan khususnya Sanji ini menghilang. Jadi sudah cukup jelas kemampuan bertarung Sanji meningkat ketika ia menggunakan Red Suit buatan Germa 66. Oke, sekarang dari lawannya, King the Wildfire. Jika dibandingkan bentuk fisiknya, jelas King lebih unggul ketimbang Sanji. Karena King memiliki tubuh yang tinggi dan tampak sangat berotot. Kalau dari kemampuannya dalam menguasai haki, admin masih belum tahu apa-apa. Karena pada manga dan animenya, belum ada informasi kalau tipe haki apa yang dikuasai oleh King. Tapi menurut kesesuaian admin, setidaknya ia sudah menguasai Ken Mushoku Haki. Namun masih di level yang rendah. Karena bisa kita lihat di chapter ini, King sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaan Sanji yang sedang dalam mode menghilangnya. Kemudian admin rasa King juga menguasai Bushoku Haki dengan level penguasaan yang sepertinya sudah mencapai di atas normal. Yang jika dibandingkan dengan levelnya Sanji, admin rasa dia berada sedikit di atas Sanji. Salah satu alasannya karena ia merupakan tangan kanan seorang Yonko. Jadi tidak mungkin level Bushoku Hakinya hanya normal saja. Kesimpulannya, kemampuan haki dari King tidak begitu spesial. Akan tetapi admin rasa berbeda dengan kemampuan buah iblisnya. Admin cukup yakin kalau King sudah memasterkan kemampuan buah iblisnya,
Sehingga secara strength atau kekuatan fisik, King sudah sangat kuat. Dan selain itu, ia sudah memiliki teknik-teknik mematikan dari hasil memasterkan kemampuan buah iblis Ensenzoan, Ryuryunomi, model Pteranodon. Nah, di sini admin agak penasaran dengan fighting style-nya. Jika kita lihat dari dua kejadian, ketika ia melakukan serangan, si King terlihat sama seperti tidak menggunakan senjatanya atau katananya, melainkan ia menggunakan kakinya untuk menyerang. Jadi sebenarnya King ini seorang pendekar pedang atau seorang yang bertarung dengan tangan kosong. Kalau menurut admin, King akan seperti Shikaku, anggota CP0. Jika kalian mengingatnya, waktu di Arc Enies Lobby, awalnya Kaku bertarung dengan menggunakan kakinya saja. Namun saat ia mulai serius bertarung, Kaku baru menggunakan katananya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau King baru menggunakan katananya ketika ia sudah dalam mode seriusnya. Apakah Sanji bisa memaksa King untuk serius bertarung? Dan yang terakhir, terkait julukannya. Biasanya seseorang diberi julukan karena itu merupakan ciri khas dari orang tersebut. Nah, julukan si King ini, King the Wildfire, yang jika kita artikan, King si api ganas. Apakah maksudnya si King ini dapat memakan api atau menciptakan api? Admin tidak tahu, tapi seharusnya jika mengacu pada julukannya, kemungkinan yang admin sebutkan tadi bisa saja benar. Yap, kembali lagi, sebaiknya kita tunggu saja. Kapan Oda Sensei akan memberikan penjelasan ini? Berikutnya, mari kita masuk ke poin selanjutnya. Poin keempat, Yamato halu. Ya betul, di chapter ini, kehaluan Yamato yang menganggap dirinya adalah Kosuki Oden semakin menjadi-jadi saja. Karena di chapter ini ketika Luffy meminta Yamato membantu Shinobu menjaga Momo, Yamato berbicara sudah seharusnya seorang ayah melindungi anaknya. Pada akhirnya dia adalah anakku. Benar-benar totalitas seseorang yang ingin menjadi seperti idolanya. Tinggal kita lihat saja nanti bagaimana reaksi pasukan aliansi yang lain ketika tahu anaknya Kaido ingin menjadi Kosuki Oden. Yuk sedikit saja langsung ke poin selanjutnya. Poin kelima, amukan Big Mom dan putusnya hubungan Nami dengan Zeus. Setelah di chapter yang lalu, Big Mom dikejutkan dengan melihat aksi yang dilakukan oleh 9 sarung benang merah kepada Kaido dan juga sedikit bincang-bincang dengan Luffy. Pada chapter ini, Big Mom yang mendengar gemuruh keributan di atas atap Onigashima dan menyimpulkan kalau pertempuran sudah dimulai. Maka Charlotte Linin alias Big Mom, bajak laut perempuan yang paling kuat, tidak mau ketinggalan untuk ambil peran di pertempuran ini. Big Mom dengan kecepatan penuh langsung berusaha melancarkan serangan yang mengarah ke Luffy. Sebelum menyerang, Big Mom sempat menggerutu karena saking jengkelnya dengan si Luffy. Katanya, lu bocah kurang ajar. Pertama, lu ngacauin acara nikahan anak gua. Terus pesta teh, dan sekarang lu mau ngacauin festival kembang api di sini. Selalu aja lu yang ngancurin kesenangan gua, dasar bocah sialan. Ya, seperti itulah sekiranya gerutu Big Mom sebelum melancarkan serangan teknik Ikokunya. Teknik Ikokunya ini mampu melubangi kastil Kaido, dan mungkin saja sampai melubangi tengkoraknya juga. Para cecunguknya Kaido langsung bersorak-seraya setelah Big Mom melepaskan serangannya. Mereka benar-benar tidak tahu kalau Big Mom mempunyai kebiasaan buruk yang menyerang siapa saja ketika mengamuk. Sepertinya Big Mom sudah dalam keadaan yang sangat marah ini akan membuat kerugian juga untuk pasukan aliansi karena kebiasaannya. Selain itu, terlihat Samurai Wano yang belum mengetahui siapa Big Mom sangat terkejut melihat efek dari serangan yang dilancarkan oleh Big Mom. Luffy yang ingin ikut join dengan 9 sarung benang merah, sementara waktu harus sadar diri kalau dirinya ini sekarang harus berhadapan dengan Big Mom terlebih dahulu. Kemudian ada Nami yang memanfaatkan keadaan untuk mengambil Zeus ke pelukannya lagi. Akan tetapi sayang beribu sayang, Big Mom langsung sadar kalau Zeus telah hilang dari tangannya lagi. Entah kenapa admin merasa bagian ini cukup lucu. Karena Nami dan Zeus serta Big Mom terlihat seperti sedang memperebutkan hak milik si Zeus. Nami marah kepada si Zeus karena dia tidak bisa memutuskan untuk ikut dengan siapa. Meskipun sepertinya si Zeus sudah nyaman bersama Nami, tapi dia tidak bisa melawan perintah si Big Mom karena Zeus merupakan homie spesial Big Mom. Dan pada akhirnya pun Big Mom berhasil merebut si Zeus lagi dari pelukannya si Nami. Big Mom yang kesal juga sama Nami langsung mencoba melancarkan serangan peti dari Zeus ke arah si Nami. Dan di sini juga kita bisa melihat ekspresi si Zeus yang nampak sedih karena ia sadar akan menyerang Nami. Begitu pula Nami terlihat sedih dan kesal karena pada akhirnya ia gagal memiliki Zeus dan Zeus malah ingin menyerangnya. Akan tetapi lagi-lagi muncul anggota bajak laut topi jerami yang sudah tidak kelihatan batang hidungnya di beberapa chapter terakhir, yaitu Brook dan Franky. Mereka berdua terakhir terlihat pada chapter 979. Waktu itu mereka berdua pergi menggunakan motor Franky, Black Rhino FRU-4. Dan judul pada chapter ini benar-benar sangat tepat karena di chapter ini 3 orang anggota topi jerami yang sudah beberapa chapter tidak diperlihatkan akhirnya muncul juga. Dan ketiga orang ini muncul dengan cara yang sangat keren. Sanji yang menyelamatkan Momonosuke, kemudian Franky dan Brook yang datang menyelamatkan Nami dari amukan Big Mom. Franky dengan kecepatan penuh memberikan ciuman manis kepada wajahnya Big Mom menggunakan ban motornya. Dan Brook dengan sigap kembali memotong Zeus agar tidak jadi mengeluarkan petirnya. Sebuah combo serangan yang sangat mantap, dan Big Mom pun berhasil mereka jatuhkan. So, bisa kita tebak, Kaido dan Big Mom benar-benar akan mengamuk di peperangan besar negeri Wano ini.
Oke, baiklah, sekian dulu untuk beda chapter kali ini. Pertempuran telah pecah di hampir seluruh penjuru Onigashima. Namun yang paling hot ada di atap Onigashima, antara 9 seru benang merah dan Sukuming dengan Kaido dan Jack, ditemani beberapa gifters dan numbers. Kemudian Sanji vs King, dan terakhir Nami, Frankie, dan Brook melawan Big Mom. Yap, segitu saja dari admin. Jangan lupa komentar tentang kesotoyan kalian di bawah. Dan like serta subscribe. Goodbye, arigato nakama.